Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan dan seluruh sivitas akademika di AMA Yogyakarta masih dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Nuril Huda. Saat ini saya bekerja di PT Angkasa Pura Indonesia, di mana PT Angkasa Pura Indonesia merupakan gabungan atau holding atau merger antara PT Angkasa Pura I dengan PT Angkasa Pura II. Kemudian saya lulus dari AMA Yogyakarta itu pada tahun 2008. Jadi saya masuk di AMA Yogyakarta itu tahun 2005. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit menceritakan tentang perjalanan mungkin ya, perjalanan ataupun lika-liku di mana dari AMA Yogyakarta yang dulunya waktu saya ya itu adalah kampus yang sangat kecil, tapi bisa membawa saya dan rekan-rekan kami waktu itu menjadi orang yang bisa mencapai ke level titik seperti sekarang ini. Jadi insya Allah saya akan ceritakan selanjutnya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan sedikit menceritakan terkait bagaimana saya waktu kuliah dulu di AMA Yogyakarta hingga sampai sekarang ini ya. Jadi memang saya masuk di AMA Yogyakarta itu tahun 2005. Kemudian pada saat masih menjadi mahasiswa, saya pun juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda kampus ya yang dilaksanakan kampus, termasuk juga di HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian juga ikut juga di mahasiswa pecinta alam di AMA Yogyakarta. Kemudian juga sebagai panitia ataupun malah ketua panitia ya waktu itu di ospek teman-teman angkatan 2006 kalau nggak salah. Jadi berawal dari AMA Yogyakarta, dari saya kuliah sampai dengan tahun 2008. Nah, alhamdulillah pada saat 2008 tersebut ada lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura II waktu itu ya, PT Angkasa Pura II. Kemudian kami mencoba mendaftar. Jadi pada intinya sebenarnya kita nggak boleh menyerah, karena memang saya pun bisa masuk Angkasa Pura II ini tidak hanya sekali mendaftar langsung menerima, tapi saya 3 kali mendaftar. Yang pertama saat masih kuliah itu saya mencoba mendaftar, tapi balik lagi karena orang tua belum setuju, karena harus selesaikan kuliah dulu. Saya mengikuti apa kata orang tua, sehingga saya melanjutkan kuliah. Dan pada akhirnya yang kedua kalinya saya mendaftar itu karena takut orang tua tidak setuju lagi, karena waktu itu juga belum selesai kuliah. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi mendaftar di Angkasa Pura itu, sehingga alhamdulillahnya gagal lagi di percobaan yang kedua, walaupun sudah sampai titik di pemeriksaan kesehatan ataupun satu langkah terakhir ya sebelum pantukir lah. Nah, akhirnya lah di kesempatan ketiga kami sampaikan ke orang tua, dan saat itu alhamdulillah kalau Allah sudah mengasih jalan, saat itu saya sudah lulus di AMA Yogyakarta walaupun belum wisuda. Alhamdulillah dengan bantuan dari Sivitas Akademika di AMA Yogyakarta juga, saya mendaftarnya menggunakan surat keterangan lulus dari kampus AMA Yogyakarta. Jadi suatu kebanggaan bagi saya masuk di Angkasa Pura Indonesia itu menggunakan ijazah AMA Yogyakarta. Itu salah satu yang menjadi kebanggaan dari saya. Jadi waktu itu karena memang pendidikan minimalnya yang saya tuju adalah D3, dan alhamdulillah waktu itu saya sudah lulus dan
walaupun belum pakai ijazah tapi menggunakan surat keterangan lulus. Nah, intinya di sini adalah rekan-rekan semuanya, saya harapkan adik-adik ataupun rekan-rekan semua yang saat ini masih mengampu pendidikan di Ahmad Yogyakarta terus semangat, terus belajar, dan jangan mudah menyerah. Memang saat ini situasinya mungkin sedikit agak berbeda dengan waktu saya dulu, tapi saya yakin dengan adik-adik selalu rajin untuk menimba ilmu di Ahmad Yogyakarta, insya Allah akan ada jalan untuk mencapai kesuksesan. Karena memang di Ahmad Yogyakarta sendiri dosennya itu saya yakin juga bukan orang-orang sembarangan. Dosen-dosen itu pasti mempunyai pengalaman di lapangan ataupun di instansi tempat mereka bekerja itu dengan sangat luar biasa. Sama seperti waktu saya dulu, meskipun waktu itu kampusnya kecil ataupun yang mohon maaf mungkin belum terdengar di banyak masyarakat umum, tapi begitu saya masuk sangat luar biasa, masya Allahnya dosen-dosennya itu ternyata lebih banyak praktisi daripada bukan praktisi. Jadi kami diajarkan benar-benar sesuai yang di lapangan. Seperti contoh waktu saya dulu itu ada seperti PKL atau EJT itu selama 2 kali, dan kedua kali itu juga dari tempat instansi saya OJT itu meminta untuk menambah waktu. Jadi yang 2 bulan atau 3 bulan mereka minta tambah waktu lagi. Itu karena benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya harapkan rekan-rekan semua jangan pernah berkecil hati ataupun merasa malu ya kuliah di kampus yang bukan kampus negeri mungkin ya. Tapi justru dari situlah insya Allah akan membuahkan jalan buat rekan-rekan semuanya mencapai ke titik sukses. Ya semoga kami harapkan nantinya akan banyak sekali alumni yang bisa menemani saya, bekerja sama dengan saya di PT Angkasa Pura Indonesia. Ya selanjutnya di tahun 2008 itu alhamdulillah diterima di PT Angkasa Pura II waktu itu. Sehingga di tahun 2009 alhamdulillah saya diangkat sebagai pegawai tetap di PT Angkasa Pura II waktu itu. Memang untuk mencapai titik seperti saat ini kami pun juga berjuang dari titik terendah ya, dimana waktu itu saat masuk di PT Angkasa Pura II waktu itu saya berada di unit penomoran kontrol dengan kelas jabatan atau grade juga yang paling rendah. Dan alhamdulillah tetap dengan semangat juang yang tinggi, sedikit-sedikit secara perlahan itu bisa mengembangkan karir sehingga bisa menaiki step by step grading ataupun kelas jabatan di PT Angkasa Pura II hingga pada titiknya saya berada di titik seperti sekarang ini. Pengalaman di PT Angkasa Pura Indonesia sendiri saya awali dari Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih sekitar 7-8 tahun sebagai personel penomoran kontrol atau AMC. Kemudian berlanjut 5 tahun di Bandara Internasional Supadio di Pontianak itu sebagai asisten manajer serta menjadi manajer operasi waktu itu. Kemudian alhamdulillah lagi ada kesempatan lagi di Bandara Internasional Kertajati. Nah, dari Bandara Internasional Kertajati inilah saya banyak sekali pengalaman karena memang bandaranya baru, kemudian juga baru beroperasi untuk haji dan lain-lainnya. Alhamdulillah saya pun dipercaya sebagai Eksekutif General Manager waktu itu di Bandara Kertajati, walaupun masih dalam tahap awal. Karena memang di Bandara Kertajati waktu itu alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ataupun mengawali perjalanan haji untuk pertama kalinya melalui bandara tersebut. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Kemudian saat ini saya berada di Bandara Hussein Sastranegara Bandung sebagai salah satu division head di bandara ini, dan
kami sedang mengupayakan supaya penerbangan bisa pulih lagi melalui Bandara Hussein Sastra Negara. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pastikan teman-teman semua selalu berdoa dan minta keridhaan dari orang tua, karena bagaimanapun kesuksesan kita sampai saat ini bukan karena 100% kerja keras kita sendiri, melainkan juga atas doa dari orang tua kita. Jadi rekan-rekan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.